Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatu iman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ta'lim yang secara rutin kita lakukan. Dan kebetulan kita ini masih dalam bulan Syawal. Sekarang tanggal 21. Karena itu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saum kita dan semoga semangat Ramadan yang kita bangun selama kita menjalankan saum bisa kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita mengetahui betul bahwa seluruh ibadah dalam Islam sesungguhnya merupakan sebuah upaya untuk menyirami akidah yang ada dalam hati kita, sehingga akidah ini semakin kuat dan pada akhirnya akidah itu keluar mendorong kita melakukan berbagai macam aktivitas. Jadi dalam Islam kita mengetahui bahwa akidah itu seperti biji tanaman yang disimpan di dalam tanah. Supaya biji tanaman ini berkembang melahirkan pohon yang bagus, maka biji tanaman itu perlu diperhatikan ya, dari segi pemupukannya, kemudian kita cegah dari berbagai macam hama, penyakit ya. Kita juga selalu misalnya memberikan pupuk supaya tanaman ini berkembang bagus ya. Itulah yang kita lakukan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu seperti upaya kita untuk menyirami akidah yang ada dalam hati kita, sehingga akidah ini akhirnya akan memancar keluar dan tampak dalam berbagai macam aktivitas yang nyata dalam kita berkehidupan sosial. Nah, karena itu ibadah dalam Islam itu memiliki dua fungsi besar. Yang pertama, ibadah itu untuk menguatkan akidah kita. Jadi kesadaran kita akan Allah sebagai satu-satunya ilah itu dibina, disiram, diberi pupuk, dicegah dari berbagai macam hal penyakit melalui berbagai macam ibadah. Setelah dibina melalui berbagai macam ibadah itulah kemudian menjelma jadi apa yang kita kenal dengan istilah ihsan. Dia ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ihsan itu adalah akhirnya sebuah kesadaran bahwa kita itu akan senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran kita akan adanya pengawasan Allah yang terus-menerus tadi itu akan memberikan pengaruh positif sehingga kita tidak berani misalnya melakukan perbuatan dosa meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikan perbuatan kita. Nah, begitu pula dengan ibadah saum yang sudah kita lakukan. Dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah
itu Allah menyatakan tentang apa yang disebut dengan orang-orang fasik. Allah menyatakan begini, bahwa orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah kuatnya perjanjian itu, dan mereka memutuskan sesuatu perkara yang Allah perintahkan supaya disambungkan dengan kehidupan. Kemudian mereka pun melakukan perusakan dalam kehidupan manusia di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwa orang fasik itu pertama orang yang melanggar tali perjanjian dengan Allah. Yang kedua, orang yang memutuskan ibadah yang mestinya ibadah itu bersambung dengan kehidupan kita, ternyata tidak, ya. Jadi seolah-olah terpisah, ibadah hanya untuk ibadah saja, tidak ada kaitannya dengan kehidupan sosial kita. Dan yang ketiga, orang yang selalu melakukan perusakan dalam kehidupan bumi. Nah, kita misalnya menjalankan sholat. Sholat itu kita awali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menggambarkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Tapi ibadah sholat ini kita tutup dengan membaca salam, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Itu berkaitan dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itu, ketika kita keluar dari sholat, kesadaran bahwa kita akan melakukan akan menjadikan semangat sholat ini ada dalam kehidupan kita, itu harus nyata terlihat. Misalnya dalam surat Al-Ankabut, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah si pelaku sholat dari perbuatan fahsya, perbuatan munkar. Jadi setelah kita usai menjalankan sholat, maka kesadaran yang kita bentuk melalui sholat tadi harus terbawa dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang tetap istiqomah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Atau contoh yang lain, misalnya kita sekarang ini berada di bulan Syawal. Sebelumnya selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah saum. Dan kita mengetahui betul bahwa saum itu punya nilai-nilai yang sangat khusus. Jadi saum itu sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang dengan saum itu diharapkan nantinya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu artinya manusia yang mengaku dirinya beriman, kemudian beriman itu ditampilkan, dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Jadi takwa itu sebenarnya adalah keimanan yang sudah berubah menjadi perbuatan-perbuatan nyata, perbuatan-perbuatan yang kasat mata, perbuatan-perbuatan yang banyak berkaitan misalnya dengan kehidupan sosial kita. Sebagai gambaran misalnya begini, ketika kita saum, kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak orang yang kekurangan, banyak orang miskin, banyak kaum pengangguran, banyak mereka yang hidupnya terbebani dengan situasi ekonomi sekarang akibat COVID-19. Banyak pabrik yang mem-PHK buruh-buruhnya kan. Nah, jadi sekitar kita itu banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, ibadah saum ini adalah sebuah ibadah yang di dalamnya ditanamkan rasa sayang kita kepada kaum fakir dan miskin. Jadi saum itu seharusnya melahirkan kita
menjadi pribadi-pribadi yang sangat peduli kepada lingkungan sosial kita. Sehingga saum itu seharusnya melahirkan kesadaran kita untuk berkorban, untuk banyak memberi, untuk bersedekah, memperhatikan lingkungan kita. Sebab kalau ternyata perut kita kenyang, kita tidak kekurangan, sementara ada di sekitar kita mereka yang kelaparan dan kita tahu, sedangkan kita tidak mau membantunya, maka kita sudah keluar dari keislaman. Rasulullah menyatakan, laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'iun. Tidaklah termasuk kelompokku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, jadi saum seharusnya melahirkan kita menjadi pribadi yang sangat peduli terhadap lingkungan kita. Ada orang yang kelaparan, ada orang-orang yang sudah tua yang memerlukan perhatian, kita bantu mereka. Itu salah satu bentuk kesadaran yang dihasilkan dari saum. Kalau ternyata saum kita jalankan, tetapi seusai kita menjalankan saum tadi tidak ada kesadaran baru, semangat baru, keinginan-keinginan yang baru untuk memberikan bantuan kepada orang lain, maka sebenarnya kita termasuk orang-orang fasik. Karena Allah menyatakan yang disebut orang fasik itu diantaranya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu sholat. Jadi sholat berkaitan dengan kehidupan, saum berkaitan dengan kehidupan, zakat berkaitan dengan kehidupan, demikian juga haji berkaitan dengan kehidupan. Kalau ibadah ini kita jalankan tapi tidak menambah kesadaran sosial kita, artinya kita tidak peduli kepada mereka, itu sama dengan orang fasik. Karena kita memutuskan sesuatu yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungkan. Nah, karena itulah perlu kita mempertanyakan pada diri kita masing-masing, seusai kita menjalankan ibadah saum, tumbuh tidak nih kesadaran kita untuk selalu membantu orang lain? Bertambah tidak keinginan kita untuk bisa bersedekah, ya? Bertambah tidak misalnya keinginan kita untuk banyak berbuat kebaikan bagi orang yang ada di sekitar kita, sehingga kehadiran kita di satu lingkungan itu memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, karena itulah Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang di mana orang lain merasa selamat dari perbuatan-perbuatan yang muncul dari lidahnya dan tangannya. Jadi artinya perbuatan yang dilakukan, pembicaraan yang dia sampaikan kepada orang lain, semuanya bernilai positif. Tapi kalau ternyata ya kehadiran kita malah menimbulkan masalah besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, malah mungkin saja kehadiran kita itu dianggap sebagai sebuah ancaman, ya, karena kita merupakan orang yang sangat tidak peduli kepada lingkungan di mana kita berada. Nah, maka sesungguhnya kita telah menjadi manusia yang menyebabkan orang lain tidak selamat. Dan itu orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu bukan orang yang tidak suka melakukan perbuatan ibadah. Orang fasik itu orang yang melakukan ibadah, tapi ibadahnya terputus dari hubungan-hubungan sosialnya. Ibadahnya tidak kemudian membentuk sebuah kesadaran dalam dirinya untuk banyak berbuat baik kepada lingkungannya, untuk menyebarkan salam bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi malah dia beribadah, tapi sangat tidak peduli kepada apa yang ada di sekitarnya. Itu termasuk orang fasik. Jadi sesuatu yang Allah memerintahkan untuk disambungkan, kemudian oleh kita diputuskan. Jadi kalau saum yang kita lakukan itu
tidak menambah keinginan kita ya untuk bisa berbuat banyak kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, menambah kepedulian kita ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Itu baru saum tadi menimbulkan semacam pengaruh positif ya, itu merupakan bentuk ketakwaan. Jadi ketakwaan itu saya nyatakan tadi adalah keimanan yang sudah dijelmakan melalui perbuatan-perbuatan yang lahiriah, yang kasat mata, yang terlihat oleh orang lain. Salah satunya adalah kepedulian kita kepada lingkungan di mana kita berada. Tapi kalau ibadah tadi hanya untuk ibadah, tidak ada kaitannya dengan kehidupan sosial kita, kita termasuk orang yang fasik. Nah karena itulah kita perlu melakukan introspeksi diri ya, mudah-mudahan sifat-sifat fusuk ya, yang ada dalam diri kita itu terus menerus bisa kita hilangkan sehingga pada akhirnya hilang dari diri kita, dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah ya, nilai-nilainya atau hikmahnya dari ibadah tadi kita jelmakan di dalam kehidupan sosial kita. Kalau itu kita lakukan, maka kita tergolong kepada orang yang bisa memenuhi perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Benar, saum itu kita jalankan dan ketakwaan kita semakin bertambah kuat. Salah satu bentuk indikator dari ketakwaan tadi, kita akan meningkatkan kepedulian sosial kita. Karena itulah ya, kepedulian ini harus terus menerus semakin meningkat sehingga kita menjadi orang yang menjalankan ibadah dan membuktikan nilai-nilai ibadah tadi dalam bentuk hablum minallah yang sangat baik dan hablum minanas yang sangat baik. Kita termasuk seorang muslim kalau hubungan dengan Allahnya baik, tapi hubungan dengan manusianya kurang bagus. Sholatnya rajin, tapi tidak peduli kepada keluarganya, tidak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli kepada keadaan yang ada di sekitarnya, tidak peduli misalnya kalau melihat ada sebuah madrasah yang tidak bisa memberikan honor kepada guru-gurunya, tidak peduli kalau banyak orang kelaparan misalnya, tidak peduli kalau banyak orang di sekitarnya yang mengalami kekurangan, tapi dia rajin beribadah. Itu bukan seorang yang baik. Seseorang yang hubungan baiknya dengan Allah terpelihara seharusnya melahirkan hubungan baik pula dengan sesama manusia. Sehingga dalam sebuah hadis disampaikan ada seorang wanita yang dipuji-puji oleh Aisyah, istri Rasulullah, bahwa wanita ini calon ahli surga. Tatkala wanita ini lewat di hadapan Rasulullah, beliau menyatakan dia finnar, perempuan itu ada dalam neraka. Sampai Aisyah kaget, kenapa orang yang rajin beribadah malah disebut sebagai penghuni neraka? Rasulullah kemudian menyatakan lidah si perempuan ini telah banyak menyakiti hati tetangga-tetangganya. Jadi ibadahnya dengan Allah hablum minallah, tapi tidak melahirkan hablum minanas yang baik. Karena itulah orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif yang muncul dari nafsu perutnya, dari nafsu bawah perutnya, sehingga dia menjadi orang yang sangat peduli kepada lingkungannya. Nah, mudah-mudahan saum kita akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh tapi sekaligus muslim, orang yang soleh tapi sekaligus orang yang bisa membereskan. Jadi artinya kehadiran kita di lingkungan masing-masing
harus memberikan dampak positif, ya, sebagai bentuk sebagai perwujudan dari nilai-nilai ibadah yang kita jalankan. Nah, karena itu kalau kita menjalankan ibadah, ya, kita perlu berintrospeksi sampai sejauh mana ibadah yang kita jalankan itu membentuk pengaruh positif terhadap kita dalam memandang kehidupan sosial kita, dalam memandang lingkungan di mana kita masing-masing berada. Mudah-mudahan kehadiran kita di lingkungan kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Itulah salah satu hal yang harus kita perhatikan seusai kita menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum kita, bacaan Quran kita, tahajud kita, ya, imsak kita, ya, menahan diri dari berbagai macam pengaruh yang buruk, ya, mudah-mudahan di mata Allah menjadi amal soleh kita sekalian. Itulah barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.